warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Divisi IPKPI Apkin Bapak Dr. Rahmat Hidayat MPD beserta Sekretaris Divisi IPKPI Apkin Bapak Dr. Wahidin MPD, para narasumber Bapak Dr. Beni Azwar MPD Cons, dan nanti insya Allah akan bergabung Ibu Dr. Hajah Lili Sriyanti MSI, para guru besar, dosen, para mahasiswa yang hadir pada majelis Tadabbur ilmu BKPI Ramadan 1446 Hijriah yang saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa meneruskan tadabbur ilmu sesi yang kedua. Nah, hari ini akan mengangkat tema tentang BK dalam pendidikan inklusi. Nah, ini menarik sekali kaitannya dengan bagaimana peran guru BK di sekolah dalam rangka untuk mendampingi, memberikan bimbingan dan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus yang mana perlu adanya pendampingan yang optimal dalam rangka pengembangan dirinya, baik itu perkembangan tentang adaptasi dengan lingkungannya, mandiriannya, asal terima ada Bapak Dr. Beni Azwar MPD Cons. Beliau adalah dosen IAIN Curup. Kemudian pengalaman atau pendidikannya adalah S1 di jurusan bimbingan konseling UNP Padang. Kemudian melanjutkan di S2-nya adalah pendidikan konseling juga tahun 2001, kemudian pendidikan S3-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, kemudian karir beliau Bapak Dr. Beni pernah menjadi sekretaris UPKT tahun 2006-2007 sampai pernah menjadi wakil rektor 1 tahun 2019-2022. Nah, buku dan karya ilmiah beliau sangat banyak, diantaranya adalah konseling karir, model-model karir, seni konseling, dan lain sebagainya. Ini banyak yang nantinya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Beni. Untuk kesempatan yang pertama, ini sekaligus karena ini Bu Dr. Lili sudah hadir apa belum, ya? Belum, nanti sekaligus menunggu dari Bu Lili karena belum masuk di Zoom. Untuk kesempatan pertama kali kami berikan kepada Bapak Dr. Beni Azwar MPD Cons untuk bisa memaparkan terkait dengan tema BK dalam pendidikan inklusi. Pada Bapak Dr. Beni Azwar MPD Cons dipersilakan. Waktunya 30 menit, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Divisi BKPI, Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD. Tadi beliau sudah pamit dan beliau hadir ya sebenarnya, tapi disilentkan karena memang dalam videonya beliau off-kan karena ada kegiatan lain.
Bapak Dr. Wahidin, ya, sama-sama kita hormati, ya, yang sudah menemani kita selama 2 hari ini sebagai Sekretaris Umum BKPI, ya, Bapak Ibu, dosen petekin seluruh Indonesia, dan tentunya mahasiswa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan tentunya penghargaan setinggi-tingginya kita berikan kepada Bapak Muhammad Rozikan sebagai pemandu acara pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dapat materi tentang bimbingan konseling pada pendidikan inklusif, dan kita mungkin lebih banyak sharing nantinya untuk materi ini, dan alhamdulillah saya didampingi oleh Ibu Dr. Lili Suryani, MPD, ya. Alhamdulillah sebentar lagi beliau juga akan gabung. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa BK ini sangat penting pada pendidikan inklusif, ya. Terlebih dahulu kita coba lihat dasar hukum dari pendidikan inklusif, bahwa banyak sekali, ya, regulasi yang sudah mengatur tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 20 tahun 2003, ya, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan ini yang sangat tegas sekali tentang penyandang disabilitas. Ada 3 pasal, ya, yang tegas menyebutkan di sana bahwa negara wajib memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Nah, kemudian pasal 32 ayat 1 itu juga tegas kembali menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dan pada ayat 2 juga bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan umum. Kemudian juga ada turunan dari undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, inti pokok dari PP tersebut bahwa mengatakan pentingnya pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan bagi semua anak tanpa membedakan bagi anak penyandang disabilitas. Kemudian juga peraturan-peraturan lainnya itu jelas kita lihat, ya, ada yang dari landasan agama, ya, banyak sekali ini, ya, beberapa bagian yang saya ambil tentang surat Al-Hujurat ayat atau surat ke-49 ayat 13. Ya, di sana dikatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita diminta untuk tidak memandang perbedaan fisik, sosial, mental, karena semua manusia itu sama di mata Allah, dan yang membedakannya itu adalah tingkat kualitas ketakwaannya. Kemudian surat Al-Isra, ya, pada ayat 70 juga, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mendapatkan pendidikan yang layak dan setara itu sudah merupakan hak mereka yang harus diberikan, dan itu dijamin oleh negara. Dan ada hadis Rasulullah SAW, ya, sehingga aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini jelas bahwa pentingnya akhlak yang baik yang mencakup penghormatan terhadap semua individu yang memiliki kebutuhan khusus. Menghormati dan menerima perbedaan merupakan nilai dasar dalam pendidikan inklusif. Bapak Ibu yang
saya hormati dan peserta tadabbur ilmu yang saya hormati, ya, berdasarkan dua landasan tadi, ya, kita bisa melihat bahwa rasionalisasi pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia misalnya, ya, kalau di luar mungkin landasan agamanya tidak begitu kental, tetapi kita apalagi dari prodi BKPI itu betul-betul harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pendidikan itu. Nah, kenapa pendidikan inklusif itu penting, ya? Bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas atau dikatakan juga anak berkebutuhan khusus, ya, itu disatukan di dalam kelas, ya, disatukan dalam kelas dengan kurikulum yang sama, dengan metode pembelajaran yang sama, dengan tuntutan materi yang sama, ya. Demikian juga dengan target kurikulum yang sama. Jadi artinya anak-anak yang normal itu disatukan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, di dalam satu kelas dan mereka belajar bersama dan itu harus saling menerima. Itu yang dikatakan dengan pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga bahwa pentingnya pendidikan inklusif ini yang bisa kita lihat mungkin yang pertama itu adalah bahwa adanya tuntutan bahwa pendidikan itu harus merata dan berkeadilan. Dan dalam pendidikan inklusif itu yang diutamakan adalah kesadaran bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama, dan mereka harus mendapatkan akses pendidikan yang sama, serta aksesibilitas atau pelayanan yang sama, ya, di sekolah, terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian juga reasoningnya itu juga karena adanya perubahan paradigma tentang pendidikan itu untuk semua, ya. Jadi pendidikan untuk semua itu tanpa membedakan yang tadinya, ya, yang tadinya paradigma dari anak berkebutuhan khusus itu lebih kepada pendekatan segregasi. Jadi segregasi itu sama dengan pendidikan yang eksklusif. Artinya apa? Mereka dikelompokkan dalam satu komunitas, ya, di sekolah luar biasa. Nah, tetapi ada kelemahan-kelemahan yang terlihat di sini, terutama untuk perkembangan mentalnya, kemudian juga kita mengabaikan bagaimana kemampuan kognitifnya, kemudian juga emosionalnya, kemudian juga potensi-potensi yang lain yang seharusnya mereka bisa berkembang, tetapi justru menjadi mandek di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga ya pemerintah dengan kebijakan itu mendorong agar semua sekolah itu melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan regulasi yang sudah dibacakan tadi. Nah, hanya saja terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian timbul masalah-masalah. Artinya apa? Permasalahan yang terlihat, ya, di lapangan itu bahwa tidak semua sekolah yang mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, alasannya karena anak-anak itu nantinya akan memperlambat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, di samping itu juga mereka juga beranggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa mengurangi mutu atau peringkat daripada sekolah itu sendiri. Nah, mereka ini agak enggannya menerimanya di situ gitu. Jadi tidak semua. Padahal walaupun kebijakan pemerintah itu sudah begitu tegas dan jelas, ya, tapi tidak semuanya bisa menerima. Dan ditambah lagi, ya, ada kebijakan-kebijakan tertentu, ya, dari khususnya tentang pendidikan inklusif ini yang tidak diikuti dengan support dana, kemudian juga support SDM gitu. Nah, sehingga support SDM mungkin yang seharusnya itu diikuti dengan rekrutmen tentang ada guru khusus, pendamping khusus, tamatan dari SLB mungkin,
mereka bisa dipekerjakan di sekolah umum ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi juga pemerintah mungkin berpikiran beda. Kenapa beda? Karena memang kalau hanya guru-guru yang tamatan dari pendidikan anak luar biasa itu dikaryakan di sekolah-sekolah inklusif, itu mungkin cost-nya terlalu mahal. Artinya hanya untuk membina beberapa orang siswa, kemudian harus didatangkan guru khusus ke sana, itu mungkin alasannya. Tetapi juga yang lainnya yang harus kita perhatikan dalam hal ini, bahwa kalau misalnya ada guru pendamping khusus yang khusus hanya untuk meladeni atau aksesibilitas tentang anak-anak berkebutuhan khusus, itu pun juga akan menjadikan adanya gap, artinya ada perlakuan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, mereka itu sebenarnya dituntut untuk bisa bersatu, menyatu, kemudian juga dengan dinamika sosial yang ada di sekolah, mereka itu harus bisa bersatu dengan anak-anak yang lain. Artinya anak-anak yang lain, anak-anak normal yang lain itu dia itu harus menurunkan tensi dari egonya, misalnya, yaitu harus menumbuhkan empati yang dalam, misalnya. Kemudian mereka itu juga harus mau menerima anak berkebutuhan khusus apa adanya, sementara anak berkebutuhan khusus itu juga harus menaikkan ya harga dirinya. Artinya bagaimana anak berkebutuhan khusus itu tidak minder, kemudian percaya diri, kemudian dengan kemampuan dan kelebihan potensi tertentu yang dimilikinya, dia itu bisa memiliki self-esteem. Jadi artinya harga dirinya itu bisa naik ya setelah berada di sekolah inklusif ini. Nah, itu diantaranya. Kemudian juga ada alasan-alasan lain, misalnya seperti komitmen internasional terhadap hak pendidikan anak, misalnya. Itu kan pada awalnya di tahun 1994 itu deklarasi Salamanca apa segala macamnya tentang hak-hak azazi manusia, kemudian khususnya tentang hak-hak anak ya, dan dikerucutkan lagi seperti anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga peningkatan kesadaran tentang manfaat inklusif. Jadi banyak sekali Bapak Ibu penelitian-penelitian ya, terutama sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ya. Dan kalau kami di Sumatera mungkin belum terlalu maju, tetapi beberapa sekolah khususnya di Jogja kalau kita perhatikan ada MAN 2 di Maguwo misalnya yang sudah eksis melaksanakan pendidikan inklusif, dan bahkan Jogja itu termasuk kota yang ramah anak atau ramah tentang pendidikan inklusif. Dan kita lihat apakah kita naik mobil umum atau bahkan di zebra cross misalnya itu ada space yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Nah, itu yang ininya Bapak Ibu. Jadi bagaimana warga sekolah itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus itu apa adanya. Bisa meningkatkan toleransi, kemudian ya kemampuan sosial bagi siswa lainnya itu betul-betul harus diasah gitu. Dari pengamatan beberapa kali ya, saya melihat ya beberapa sekolah, misalnya di Sumatera Barat itu saya pernah meneliti ada 2 sekolah. Yang pertama itu di Payakumbuh, ada MAN 2 Payakumbuh, kemudian di Bukit Tinggi ada SMK 2 Bukit Tinggi. Nah, hebatnya mereka ini, mereka melaksanakan satu bidang atau satu jenis pendidikan keterbatasan anak untuk pendidikan inklusif. Misalnya kayak di Payakumbuh tuh mereka hanya menerima anak-anak yang tunanetra. Sementara kalau yang di Bukit Tinggi itu anak-anak yang memiliki slow learner atau yang kemampuan belajarnya itu rendah. Dan juga anak-anak yang low vision, jadi memiliki jarak pandang yang sangat terbatas sekali. Nah itu malah lebih bagus ketimbang sekolah-sekolah yang
dijadikan perbandingan yang sekaligus menerima banyak jenis keterbatasan anak penyandang disabilitas, dan itu sangat repot sekali. Bahkan di Curup itu ada satu sekolah swasta, dari sekian banyak siswa 13% lebih itu penyandang disabilitas. Jadi swasta kan sekarang dengan menjamurnya sekolah negeri, sekolah swasta itu termarginalkan jadinya. Jadi anak-anak yang mau masuk ke sekolah swasta itu biasanya yang tidak dapat di negeri, atau bahkan mereka itu bermasalah di negeri, kemudian dikeluarkan dan ditampung oleh swasta. Nah ini Bapak Ibu, kemudian juga kebijakan pemerintah sudah tegas, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tadi itu sangat-sangat ini sekali. Kemudian apa sih ini? Nah ini jenis-jenis penyandang disabilitas. Jadi itu terbagi menjadi 6 ya. Ada penyandang disabilitas fisik ya, kemudian ya jenis-jenis ABK itu anak berkebutuhan khusus ya, itu anak yang secara fisik itu memang mengalami gangguan. Jadi ada anak tunarungu, misalnya kan tuna netra atau gangguan penglihatan, gangguan fisik ya, atau tunadaksa gitu kan. Nah, bagaimana guru BK itu memang harus memahami karakteristik anak-anak seperti ini. Kemudian juga penyandang disabilitas intelektual ya, ada anak dengan Down syndrome, keterlambatan mental atau gangguan intelektual ringan hingga berat misalnya ya, contohnya anak-anak autis. Kemudian ada disabilitas sensorik ya, jadi anak suruh dikatakan orang anak tunarungu ya, gangguan ini gangguan pendengaran, dan tuna netra atau gangguan penglihatan. Kemudian ada penyandang disabilitas perilaku atau gangguan mental ya, ada autis, ada ADHD, ADHD attention deficit hyperactivity disorder, atau gangguan kecemasan atau gangguan perilaku lainnya gitu. Dan bahkan ada penyandang disabilitas ganda, anak dengan gangguan pendengaran yang juga memiliki gangguan intelektual, atau gangguan penglihatan yang disertai dengan keterlambatan perkembangan, atau gangguan pendengaran disertai dengan gangguan bicara. Jadi kalau dia itu sudah mengalami gangguan pendengaran dari lahir ya, itu juga akan mengalami gangguan bicara setelah dia itu bisa waktunya untuk bicara gitu. Kemudian yang keenam ini anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas cerdas, ini istimewa. Sebenarnya ini bukan yang kita bahas pada kesempatan ini gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian jumlah penyandang disabilitas. Jadi ini harus menjadi bahan renungan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena memang dengan jumlah yang segini banyak ya, dan mereka itu baru yang terserap di sekolah inklusif di Indonesia itu sangat sedikit sekali, dan sementara mereka itu juga belum mendapatkan pelayanan yang efektif, yang betul-betul memadai gitu. Kenapa? Karena banyak keterbatasan dalam pendidikan inklusif. Misalnya ya ini jumlah angkanya yang tidak bisa kita anggap enteng ini. Tahun 2021 itu sekitar 16,5 juta penyandang disabilitas, yaitu setara dengan 6,3%. Ya, kalau dianalogkan penduduk Indonesia pada 2021 itu 270 juta. Nah, 2022 menjadi 22,5 juta, bahkan naik ya. Populasinya menjadi 8,3% ya, dari total populasi. Nah, kemudian tahun 2024 ya, BPS itu mencatat sekitar 933.893 jiwa penyandang disabilitas, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini kan luar biasa sekali angka ini. Dan persentase secara keseluruhan mungkin sedikit berbeda tergantung pada total populasi yang dihitung gitu. Nah,
apa yang harus menjadi renungan bagi kita dengan angka yang seperti ini? Jadi yang pertama bisa kita lihat bahwa angka ini bukanlah angka yang kecil, angka yang cukup besar, artinya 6,3 juta ya, dan itu angka itu terus meningkat ya. Dan tahun 2024 itu juga lebih tinggi lagi dari 2,5 juta itu. Dan mereka yang bersekolah di sekolah luar biasa itu juga sangat sedikit populasinya yang terserap di sana, dan di sekolah inklusif pun juga sangat sedikit gitu. Dan penyebabnya itu banyak sekali tentunya. Sosialisasi pendidikan inklusif yang masih rendah ya, kurang sampai ke keluarga yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian juga ada sebagian orang tua tuh yang malu ya menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif. Dan juga ada pengalaman-pengalaman traumatik bagi orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif karena sering dibully ya. Kemudian juga yang membuli itu kadang-kadang bukan hanya siswa tetapi juga kadang-kadang guru karena dianggap merendahkan mutu sekolah gitu ya. Jadi kesadaran dari warga sekolah secara penuh itu sangat-sangat dituntut dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu. Nah, ini tanggung jawab kita Bapak Ibu sebagai orang BKPI ya, karena memang dari sekian guru ya yang ada di Indonesia yang diatur secara undang-undang dan PP itu kan ada 4 jenis guru. Jadi ada guru mata pelajaran, kemudian juga ada guru kelas, ada guru praktik, kemudian juga ada guru bimbingan dan konseling. Nah, dari sekian banyak jenis guru itu ya, yang lebih memungkinkan ya untuk ya mengidentifikasi ya, kemudian juga memahami, kemudian juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu yaitu adalah guru BK gitu. Dan dari penelitian-penelitian itu justru guru BK mendapat tempat dalam pendidikan inklusif. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, saking pentingnya pendidikan inklusif itu. Kemudian ini angka-angka ini terus ini bisa kita lewatkan dulu. Nah, kemudian bagaimana misalnya ini juga kita lewatkan aja. Kemudian ini apa sih permasalahan pendidikan inklusif ya? Kalau kita perhatikan ya, yang pertama itu kurangnya aksesibilitas fisik dan infrastruktur. Jadi banyak sekolah-sekolah itu mereka melaksanakan pendidikan inklusif tetapi tidak diikuti oleh aksesibilitas fisik dan infrastruktur. Misalnya anak yang tunadaksa, kemudian itu tidak ada kursi roda misalnya. Kemudian ada anak yang tunanetra, itu tidak ada buku-buku yang bertuliskan braille. Jadi termasuk misalnya kan anak-anak yang tunarungu misalnya itu tidak ada earphone atau headset yang khusus agar mereka itu bisa mendengar kemudian menerima pelajaran dalam kelas itu. Dan bahkan anak-anak yang tunanetra itu yang kalau kita perhatikan sebenarnya mereka itu dari sisi intelektual, kognitif itu mereka tidak kurang, bahkan lebih gitu, lebih sekali gitu untuk anak-anak tertentu gitu. Kami mengamati di kampus kami ada satu itu anak tunanetra dan itu barusan menyelesaikan pendidikan di pasca S2 gitu, dan dia itu KORI nomor 3 terbaik nasional. Dan itu tuh sangat menginspirasi gitu, menginspirasi sekali. Saya ingat bagaimana waktu zaman rektor Pak Rahmat dulu itu sangat sangat respect sekali beliau dengan anak itu. Jadi setiap ada tamu-tamu dari Jakarta itu selalu ditampilkan dia. Memang itu dia baca Al-Qur'annya itu luar biasa bagusnya gitu. Nah ini contohnya. Kemudian juga stigma sosial dan diskriminasi. Stigma sosial itu bagaimana sih anggapan warga sekolah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus itu.
Bahkan yang lebih ironisnya lagi ada menganggap bahwa anaknya itu nggak boleh berteman dengan anak berkebutuhan khusus karena dianggap buat sial gitu. Itu malahan yang paling ironis sekali. Kemudian ada diskriminasi gitu. Nah ini yang nggak sehat nih gitu. Kemudian juga kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pendidikan inklusif. Nah harusnya ada misalnya di bagian misalnya apakah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau memang di Dinas Pendidikan Provinsi atau memang pusat, saya juga nggak tahu. Ada satu unit, ada satu sub misalnya bagian misalnya atau seksi misalnya yang khusus menangani tentang pendidikan inklusif. Sehingga nantinya mereka itu juga bisa membekali dan memfasilitasi guru-guru yang ada di sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian keterbatasan sumber daya dan dukungan, termasuk ya SDM. Ya kalau dukungan secara material itu ada BOS, tapi kan tidak ada pembedaan bahwa anak inklusif dengan anak normal itu, misalnya kalau anak inklusif itu misalnya butuh kebutuhannya terhadap aksesibilitas fisik itu tentunya akan lebih tinggi ketimbang anak normal gitu, dan itu masih kurang sekali. Nah, sumber daya manusia apa? Ya sumber daya manusia seperti itu. Ya kita lihat ya. Karena memang ya kalau kita amati ya proses pembelajaran ya di sekolah-sekolah inklusif itu Bapak Ibu itu memang berbeda sekali gitu. Apalagi kalau di dalam kelas tuh ada anak autis misalnya, yang mereka itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia kadang-kadang dia kalau mau keluar tuh keluar aja gitu. Nanti temannya itu mengejarnya keluar, kemudian berusaha untuk menariknya pelan-pelan ya. Kemudian ini. Nah, padahal kan kalau autisnya itu belum terlalu akut misalnya, itu memang masih bisa, ya itu sangat efektif sekali dan banyak ya dari hasil penelitian. Kemudian kita lihat sesungguhnya anak-anak autis itu memiliki kapabilitas intelektual yang cukup memadai gitu, dan mereka berhasil setelah autis itu bisa disembuhkan gitu. Kemudian apalagi keterbatasan anggaran dan fasilitas, ya ini sama, ya, hampir sama pada setiap sekolah penyelenggara inklusif. Tidak adanya kebijakan yang konsisten dan implementasi yang tepat gitu. Jadi kebijakan yang konsisten itu kalau misalnya itu sudah ada undang-undangnya, kemudian turunannya PP, kemudian itu juga harus ada konsekuensi-konsekuensi. Terutama ya konsekuensi bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu memang tanggung jawabnya sangat berat sekali. Dan secara psikologis Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, mereka itu rapornya itu sama gitu. Rapornya itu malah dibedakan gitu. Jadi rapor untuk anak normal biasa itu biasa ya semuanya. Tapi kalau untuk anak inklusif itu ada di halaman depan itu dituliskan pendidikan inklusif atau anak inklusif gitu. Dan mereka nggak boleh tinggal kelas, ya. Apalagi kalau bagi anak-anak. Dan ini efek psikologisnya juga menarik siswa biasa ya, bagaimana supaya mereka itu supaya tidak mau juga tinggal kelas gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengertian kepada semua siswa itu kadang-kadang itu juga bermasalah gitu di sekolah itu. Kemudian kurangnya dukungan psikososial dan keluarga, dan ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, terutama itu dalam keluarga. Jadi keluarga dan dari hasil ini dan kalau di tempat-tempat tertentu itu apalagi saya nggak tahu kalau di Jawa, tapi kalau di Sumatera kebanyakan anak-anak inklusif itu juga banyak berasal dari keluarga yang menengah ke bawah gitu ya, sehingga mereka itu juga di samping tidak memiliki pendidikannya memadai, bagaimana untuk mengelola anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka juga disibukkan untuk mencari nafkah gitu. Tetapi hakikatnya kalau ditanya itu mereka sangat kepingin sekali anaknya itu berubah, kemudian ya menjadi
anak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian juga keterbatasan keterampilan dan adaptasi kurikulum. Jadi kurikulum yang dibuat untuk pendidikan inklusif itu berlaku sama untuk semua siswa. Apakah siswa biasa atau siswa normal atau siswa berkebutuhan khusus, itu sama kurikulumnya. Mereka itu juga dituntut dengan tuntutan kurikulum yang sama. Hanya saja ada sekolah-sekolah yang memiliki kesadaran yang cukup baik, ya. Misalnya khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu ada pembelajaran individual namanya, yang diberikan pada hari-hari tertentu setelah semua anak itu pulang gitu. Jadi mereka itu mengambil satu hari khusus untuk melaksanakan pelajaran tambahan. Tapi sifatnya itu lebih kepada pembelajaran individual. Jadi artinya perlakuan anak itu tidak sama masing-masing. Dan kalau dilihat untuk memahami karakteristik dari masing-masing anak berkebutuhan khusus itu malah yang lebih ininya itu adalah guru BK tentunya. Kemudian secara manajerial, ya, saya juga melihat bagaimana guru BK itu bisa menggerakkan semua personil sekolah, ya. Mungkin kepala sekolah sebagai decision maker-nya, ya, yang pengambil kebijakan. Kemudian juga bagaimana wakil kepala sekolah, kemudian juga bagaimana guru-guru mata pelajaran, wali kelas, pembina OSIS, ya, kemudian juga staf TU dan juga komite sekolah. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Itu semuanya harus bergerak sesuai dengan tusinya masing-masing. Yang jelas pendidikan inklusif ini itu harus satu visi untuk melaksanakannya. Dan saya melihat, ya, yang paling bertanggung jawab guru kalau di sekolah itu yang mumpuni itu adalah guru BK. Hanya saja kita guru BK, Bapak Ibu, terkadang kan ada kelemahan-kelemahan tertentu. Ya, nggak semuanya kita bisa paham dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karena memang keterbatasannya juga banyak jenisnya gitu. Nah, kalau secara intelektual mereka itu masih cukup baik, misalnya, ya, dengan IQ yang normal, kemudian juga misalnya dari sisi emosi yang masih terkendali, misalnya itu ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Hanya saja anak-anak berkebutuhan khusus ini, ya, karena memang keterbatasannya beda, karakternya itu juga beda gitu, beda sekali kalau kita perhatikan. Misalnya anak autis, misalnya, kalau autis itu kan kalau dalam pembelajaran individual itu bagaimana, misalnya kalau mereka itu bisa mencapai satu target latihan pembelajaran, itu langsung dikasih stimulus. Nah, jadi misalnya kayak kacang misalnya atau permen misalnya, kan dia bisa misalnya melakukan sesuatu tuh dikasih makan itu. Jadi itu kan dalam teori behavioristiknya, bagaimana stimulus respon itu sampai terbentuknya pembiasaan. Kalau pembiasaan udah terbentuk, ya bisa aja kita hentikan stimulus respon itu. Ini yang lainnya juga, Bapak Ibu, jarak dari sekolah yang terlalu jauh, misalnya gitu kan. Nah, ini permasalahannya, ya, kurang guru. Kalau permasalahan ABK di sekolah, ya ini dia banyak, ya. Kelas terlalu penuh, batas anggaran sumber, ya, yang masalah-masalah yang klasik yang seperti inilah yang kita lihat itu. Kemudian juga permasalahan perkembangan belajar dari ABK itu kesulitan mengikuti kurikulum, kemudian keterlambatan dalam kemampuan kognitif, kemudian kesulitan sosial dan emosional, keterbatasan keterampilan motorik, kemudian tantangan dalam konsentrasi dan perhatian, kemudian keterbatasan akses ke sumber daya, kemudian pengajaran yang tidak personal, kemudian stigma dan diskriminasi, kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Coba dari 1 sampai 9 itu guru BK yang harus mengambil alih yang lebih banyak peran itu, Bapak Ibu. Karena guru BK yang paham dengan karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Kalau guru-guru mata pelajaran sesuai dengan tugasnya, mereka itu ya menyampaikan materi, kemudian misalnya selesai menyampaikan materi, kemudian ada evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi, mana anak yang nilainya di atas KKM, mana yang di bawah KKM, itu kan sampai di situ.
Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengatur hubungan sosialnya, kemudian penempatannya di dalam kelas misalnya kan, ya itu kerjasama dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran. Bagaimana anak misalnya dengan motorik yang terbatas ya, karena keterbatasan itu didudukkan dengan anak yang penyabar, yang memiliki empati yang kuat, kemudian juga memiliki potensi kognitif yang bagus misalnya, sehingga apa, ada tutor teman sebaya nantinya dalam pembelajaran itu, dan itu yang banyak dilakukan di sekolah-sekolah inklusif yang sudah cukup maju itu. Kemudian ini pentingnya bimbingan dan konseling yang mendukung perkembangan sosial emosional, meningkatkan rasa percaya diri bagi anak inklusif itu, karena sesungguhnya mereka itu juga memiliki berbagai potensi yang justru kadang-kadang potensi itu tidak dimiliki oleh anak normal gitu. Apalagi kalau anak tunanetra misalnya, mereka itu kan berbicara tuh selalu menggunakan indera orang lain, Bapak Ibu. Jadi menggunakan indera orang lain itu maksudnya dia selalu ingin tahu terhadap sesuatu itu, tetapi tahunya itu menggunakan orang lain gitu. Itu indera orang lain namanya itu. Artinya kalau misalnya itu ada apa tadi? Nah, kayak gitu. Itu apa itu? Itu kenapa orang tertawa misalnya. Nah, tetapi sesungguhnya ada kepekaan yang lebih dari mereka itu, sensitivitas yang cukup kuat bagi mereka itu, dan itu harus dihargai gitu. Ya, kalau nggak kuat itu ya kuat secara sensori dari fisiknya, karena hanya dengan meraba aja, karena ada huruf-huruf yang timbul itu yang braille itu, mereka tuh bisa itu langsung membaca dengan lancar. Dan saya melihat satu kelebihan misalnya membaca Al-Quran ya, mahasiswa kami itu hanya dengan Al-Quran braille itu aja dia bagus, ini cukup lancar, kemudian tajwidnya, makhrajnya, kemudian juga lagunya, subhanallah sekali Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang kita sampai merinding gitu. Bagaimana proses itu, Allah itu memberikan suatu anugerah yang tidak dimiliki. Bahkan anak-anak yang normal aja kita kadang-kadang pas nguji skripsi itu aja kadang-kadang jengkel kita. Kata kita dari perguruan tinggi Islam tapi ngajinya nggak beres gitu. Nah ini kan satu tantangan bagi kita Bapak Ibu. Kemudian ini yang berikutnya, kompetensi guru yang dituntut di sekolah inklusif itu, ya ada kompetensi, ini maksudnya nih kompetensi tambahan ini bagi kita. Jadi menguasai teori, metode, dan teknik bimbingan. Ini profesionalnya kayak gitu dia. Ya, kemudian mampu merancang melaksanakan program bimbingan yang efektif untuk ABK. Nah, tadinya kita program itu untuk semua, tapi sekarang bagaimana memasukkan ya kebutuhan dasar dari anak berkebutuhan khusus itu ke dalam program BK yang dibuat di sekolah. Kemudian ada kompetensi pedagogi, mampu menyesuaikan pendekatan konseling dengan karakteristik individual ABK itu. Dia membantu perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa dengan pendekatan inklusif. Sosialnya, kompetensi sosial juga, membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Nah, ini yang ininya Bapak Ibu, ini PR bagi kita semua. Nah, bagaimana kita sebagai penyelenggara yang akan menghasilkan guru BK. Jadi, saya melihatnya karena ini memang sudah satu tuntutan bagi kita. Apakah masing-masing perguruan tinggi itu nantinya akan menambah satu mata kuliah, ya, misalnya tentang bagaimana konseling untuk anak berkebutuhan khusus misalnya, atau memperkuat mata kuliah lain yang relevan tentang pendidikan inklusif misalnya. Nah, apakah nantinya memperkuat itu maksudnya itu setiap materi yang yang ada dalam mata kuliah itu nantinya ada diselipkan di situ. Jadi ada tambahan misalnya jam pertemuan, kemudian juga materinya juga kita hubungkan, kita kaitkan dengan pendidikan inklusif di sekolah, atau bahkan kita menyampaikan dalam bentuk menginfusikan. Jadi infusikan itu
bagaimana dia tidak tercatat, tetapi kita setiap itu menyampaikan dan memasukkan, ya, menyelipkan materi tentang pendidikan inklusif dan bagaimana peran guru BK dalam hal ini. Gitu. Kemudian keterampilan tambahan ya untuk guru BK misalnya, ya, ada komunikasi yang efektif dan empatik, ya. Di guru BK ini kita kan sangat ini sekali, dan tugas kita sebagai penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi, kemudian penghasil guru-guru BK di sekolah, ya bagaimana kita itu memang harus memperkuat itu. Jadi betul-betul mahasiswa itu berkarakter, empatik gitu, kemudian betul-betul efektif mereka itu, dan tentunya ya bagaimana mereka berkomunikasi dengan jelas dan penuh perhatian kepada ABK dan orang tua gitu. Jadi dia kadang-kala kita dengan ABK itu betul-betul ya konsentrasi itu harus penuh, kemudian juga ya kadang-kadang yang menangkap inti apa yang dibicarakannya, kadang-kadang ngomongnya nggak jelas apa segala macam. Oh, itu betul-betul membutuhkan energi dan perhatian yang khusus gitu. Dan kalau misalnya kita hanya setengah-setengah dan tidak empati, karena empatik itu yang bisa memperkuat energi psikis kita untuk memahami ABK itu. Ya penilaian dan intervensi yang baik, ya menilailah, ya menilai klien itu ya anak ABK itu dengan penilaian tanpa syarat bahwa mereka itu juga makhluk Allah yang harus diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhiratnya gitu. Dan mereka itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain, karena juga mereka butuh untuk masa depannya. Dan banyak kita perhatikan setelah mereka itu tersentuh dengan pendidikan yang tepat sesuai dengan bakat dan karakteristiknya, sehingga mereka itu betul-betul bisa berkembang dengan baik gitu. Dan banyak kita perhatikan ini. Dan kolaborasi dan kerjasama tim. Nah ini butuh dalam ilmu manajemen di sini. BK bagaimana sebagai manajer, karena kenapa dia harus sebagai manajer di sekolah, karena dia yang paling tahu gitu dari sekian banyak guru itu kalau menurut saya, sehingga guru BK itu yang harus paling terdepan, harus mengambil alih dari tanggung jawab itu, bagaimana supaya nantinya ya anak-anak berkebutuhan khusus itu betul-betul nyaman di sekolah, sehingga nantinya orang tuanya betul-betul percaya dengan sekolah itu, bahwa tatkala dia menitipkan anaknya di sekolah inklusif, dia merasa tenang, tidak was-was. Karena tugas guru BK yang tadinya itu hanya untuk siswa normal, sekarang enggak. Nah, sekarang bagaimana mereka itu bisa menyatukan anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu bukan tanggung jawab dan bukan kerja yang mudah itu. Ya, kadang-kadang ya ego dari anak-anak normal itu kan luar biasa. Ya, luar biasa, mereka mau menang sendiri, ya, kemudian mereka kalau bisa belajar itu lancar, tidak terhambat, ya, kemudian ya bagaimana ya proses sosial mereka itu ya. Nah sekarang mereka harus dituntut ya bagaimana memahami anak-anak inklusif yang ada di sekolah itu, tentunya dengan empati, toleransi. Nah, bagaimana itu peran dari guru BK menggerakkan guru-guru yang lain dan semua personil sekolah yang ada di dalamnya. Kita buat moto misalnya ya, sekolah ramah anak ya. Ramah anak itu kan banyak, ramah terhadap anak yang normal, kemudian juga ramah terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya, mungkin kita lebih banyak nanti sharingnya. Dan terima kasih ya. Sementara saya kembalikan kepada Pak Rozikan. Silakan Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni yang sudah memberikan pencerahan kaitan dengan pendidikan inklusi. Ini cukup menarik sekali, banyak hal yang kaitan dengan problem pendidikan inklusi yang ada di sekolah, bahkan yang ada di perguruan tinggi. Nah ini juga adanya tuntutan-tuntutan, itu memang benar Pak Beni, tuntutan-tuntutan kurikulum yang sama tentang, terus kemudian sarana prasarana yang harus memadai. Nah ini saya yakin problem-problem baik yang ada di sekolah
pendidikan tinggi ini bagaimana cara mengemasnya ini masih banyak yang perlu didiskusikan. Nah, saya yakin dari para bapak ibu, para mahasiswa, para guru, para dosen, saya kira nanti bisa ditanyakan terkait dengan bagaimana penerapan ya. Misalkan kita mendapatkan mahasiswa kita atau kita bergabung dengan anak yang ada di sekolah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menerapkan pendidikan itu dan pendampingan, utama pendampingan sebagai seorang BK sekolah. Tapi ditahan dulu, nanti sekaligus pertanyaannya ditanyakan di sesi setelah Bu Lili.